Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonatila Ramawati dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Metodologi Penelitian B dengan NIM 202053107. Saya akan menjelaskan mengenai analisa data kuantitatif. Materi ini menjelaskan tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung dalam melakukan penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data biasa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan, maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data-data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang telah diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan bagian. Yang jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau responden yang kita jadikan sebagai objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi maupun data. Pencarian data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara atau interview langsung dengan responden melalui telepon, email, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau yang telah dilakukan pada penelitian yang lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah karena data ini biasanya sudah tersedia dan kita tinggal mengambil dan mengumpulkan saja. Data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan seperti data dari Badan Pusat Statistik, data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan studi dan kondisi perusahaan atau Selanjutnya adalah jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan data sebagainya. Yang kedua ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran produk, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa MTI, dan lain sebagainya. Yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain sebagainya. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data.
Yang pertama, data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Yang selanjutnya adalah jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama adalah data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya adalah laporan keuangan per 31 Desember tahun 2006. Data pelanggan PT PLN pada bulan April 2006, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Selanjutnya adalah metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Di antaranya adalah yang pertama, cocok untuk perilaku nonverbal. Yang kedua adalah lingkungan alami. Yang ketiga adalah analisis longitudinal. Selanjutnya adalah kelemahan metode observasi. Sementara itu, observasi juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain yang pertama, kurang terkendali. Yang kedua, sulit untuk dikuantifikasikan. Yang ketiga, peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan. Yang keempat, ukuran sampel kecil. Selanjutnya ada tabulasi data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis. Menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan, pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi atau penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian, berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Apabila ada hipotesis, pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah, kadangkala dapat dibentuk hipotesis baru. Apabila terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru. Data biasa didapatkan dengan cara survei langsung ke lapangan, observasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mendapatkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan metode yang telah kita pilih, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengolah data tersebut agar menampilkan hasil yang kita inginkan dan yang kita ingin ungkapkan. Data tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk memudahkan kita dalam memahaminya. Ada dua cara yang biasa digunakan oleh seseorang dalam menyajikan hasil sebuah studi kuantitatif. Cara yang pertama adalah membeberkan angka-angka dalam sebuah tabel atau daftar. Dan cara yang kedua adalah menyajikan grafik. Sebagian besar orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan bermacam-macam. Samping lebih menarik dari segi warna dan bentuknya, dalam banyak hal penggunaan grafik juga lebih informatif. Penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel bisa disajikan dalam beberapa arah, di antaranya tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang hanya memuat satu keterangan saja. Yang kedua adalah tabel dua arah. Tabel dua arah adalah tabel yang menunjukkan hubungan di antara dua hal yang berbeda.
Yang ketiga adalah tabel 3 arah. Tabel 3 arah adalah tabel yang menunjukkan pada 3 hal yang berbeda. Penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik, antara lain grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik gambar, dan lain sebagainya. Ini terdapat bahkan alur analisis data. Jenis permasalahan penelitian mencakup beberapa di antaranya tabulasi data berisi tentang coding dan scoring, lanjut ke pemeriksaan data lanjut ke analisa metode penelitian, dan analisa metode penelitian lanjut ke informasi akurat. Informasi akurat mencakup relevan dan valid. Ketiga dari tabulasi data, pemeriksaan data, dan analisa metode penelitian yaitu jenis dan karakteristik data. Grafik histogram atau grafik batang. Grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok. Sehingga histogram disebut juga dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen berupa skor nilai, sedangkan sumbu Y menggambarkan variabel dependen berupa distribusi frekuensi, seperti yang ada di layar. Selanjutnya adalah grafik polygon. Frekuensi polygon dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik tengah tiap kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya. Sumbu X merupakan data frekuensi yang diambil dari interval kelas yang diwakili nilai tengah. Sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi polygon. Grafik polygon dimulai dari nilai frekuensi sama dengan 0 pada suatu interval yang lebih kecil dari titik tengah kelas. Ada sumbu horizontal atau sumbu X. Kemudian dengan menghubungkan titik-titik tengah tiap-tiap kelas sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis dan berakhir pada nilai frekuensi sama dengan 0. Pada suatu interval lebih besar dari titik tengah kelas terbesar pada sumbu X, seperti yang ada di layar. Selanjutnya adalah grafik batang dan ogive. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat. Dapat digunakan min, median, maupun mode yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Ogive merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya adalah mean. Mean atau rata-rata hitung dapat dicari dari data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Rumus dan contohnya seperti yang ada di layar. Selanjutnya adalah median. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Median juga dapat dikatakan sebagai titik tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Pada gambar 2.2, terlihat bahwa jika distribusi persis sama atau normal, ini berarti mean. Median dan modenya sama. Begitu pula sebaliknya, jika distribusi condong, ini berarti ketiga alat ukur yaitu mean, median, dan modusnya berbeda. Contoh dan penjelasannya seperti yang ada di layar. Ketiga adalah modus. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi yang tersebar. Menurut Joggianto tahun 1990, suatu distribusi yang mempunyai suatu nilai modus disebut unimodal. Sedangkan yang mempunyai dua modus disebut bimodal, sedangkan yang mempunyai modus lebih dari dua disebut multimodal. Contoh dan penjelasannya seperti yang ada di layar. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi berdasarkan nilai. Seperti yang ada di layar, letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda-beda seperti tampak pada gambar 6 tadi. Pada dasarnya, bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk yang pertama adalah bentuk distribusi kecondongan atau skewer, baik distribusi yang condong negatif dan distribusi yang condong positif.
Yang kedua adalah bentuk distribusi normal. Distribusi kecondongan merupakan hasil dari pengukuran data untuk menentukan posisi relatif dari mean, median, dan modus. Bila bentuknya distribusi normal, maka posisi mean, median, dan modus itu sama. Bila distribusi condong ke kanan, maka median berada di antara modus dan mean, dan modus lebih kecil dari mean. Bila distribusi condong ke kiri, maka median berada di antara modus dan mean. Dari modus lebih besar daripada mean. Untuk jelasnya dapat lihat pada gambar. Berbagai macam bentuk distribusi frekuensi. Ada negatively scaled distribution, ada symmetric distribution, dan ada positively distribution, seperti yang ada di layar. Selanjutnya adalah prosedur penggunaan tabel dan grafik. Berikut ini merupakan bagian dari kualitatif dan data kuantitatif yang dapat digunakan dalam pembuatan data. Data terbagi menjadi dua, yang pertama ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif juga terbagi dua, yaitu metode tabel dan metode grafik. Metode tabel juga terdapat beberapa, di antaranya yaitu distribusi frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, dan tabulasi silang. Sedangkan metode grafik terdapat beberapa, di antaranya pie chart dan bar graph. Yang selanjutnya adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terbagi menjadi dua. Yang pertama metode tabel dan yang kedua metode grafik. Metode tabel terdapat beberapa, di antaranya distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, diagram batang daun, serta tabulasi silang. Sedangkan metode grafik terdapat beberapa, di antaranya dot plot, histogram, O'Keeffe, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat penjelasan yang kurang paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.